Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ajidna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para shaimin shaimat dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat untuk kita beribadah di bulan Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, merupakan rajanya bulan, pemimpinnya bulan, di mana pada bulan Ramadan banyak sekali fadilah-fadilah. Bahkan amal kita atau ibadah kita dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'afun, itu dijelaskan di dalam hadis. Dan amal atau ibadah yang dilakukan di dalamnya itu akan dilipat gandakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai dan sangat mencintai kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. As-shaimi farhatani, idza aftara fariha wa idza laqiyallahu fariha bi shaumihi. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berpuasa. Inilah nikmat makanan atau nikmat sederhana ini Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada orang-orang yang berpuasa. Mungkin makanan yang air putih saja. Di selain bulan Ramadan, di selain saat kita berpuasa, mungkin yang namanya air putih itu biasa. Tetapi ketika kita berbuka menggunakan air putih tersebut, maka air itu menjadi spesial, menjadi mulia. Inilah salah satu bentuk titipan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal sederhana bisa menjadi mulia pada bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisaumihi, dengan puasanya. Ini sudah jelas pada hari kiamat kelak, pada saat yaumul hisab dia akan berbahagia. Tapi di samping itu juga, di samping banyak fadilah-fadilah berpuasa, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa berpuasa juga mempunyai aturan, mempunyai cara main. Itu ada yang membatalkannya, ada syarat sahnya. Yang akan kita bahas sekarang adalah begitu banyak yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Inilah yang dinamakan dengan muhbitat. Ada namanya muftirat, ada namanya muhbitat. Para ulama membagi yang membatalkan puasa menjadi dua. Yang pertama muhbitat, yang ini qismun yubtilu thawab as-shaumi la shauma nafsah fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Yang sisi yang pertama itu adalah namanya muhbitat, yaitu yang membatalkan pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa tersebut. Dan ini tidak wajib untuk mengkodoknya, tidak wajib untuk mengkodoknya pada bulan yang lain. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Dan kemudian yang kedua adalah qismun yubtilus shauma wa kadzalika tsawaba. Yang kedua adalah bagian yang membatalkan puasa, begitu juga pahalanya. Ingka nabi ghairi idzin, kecuali dalam keadaan uzur. Fayajibu fihil qada'u, maka wajib padanya itu untuk mengqada' wa tusamma mufattirat, dan dinamakan mufattirat. Yang pertama adalah al-muhbitat, wa hiya ma tubtilu thawabas shaum, dan dia adalah apa yang membatalkan pahala-pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi
tidak lain yang dia dapatkan dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga. Apa itu? Yang pertama adalah al-ghibah, itu ghibah. Kita membicarakan orang lain. Definisi ghibah menurut para ulama adalah wahya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu yang muslim dengan apa yang dia benci, walaupun perkataanmu itu adalah benar. Walaupun benar. Suatu ketika dulu Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Aisyah didatangi oleh seorang badui. Seorang badui itu memang pendek. Dia setelah dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan ngomong banyak-banyak. Setelah itu orang badui itu pulang. Kemudian Siti Aisyah berkata pada Rasulullah, orang tadi itu pendek dan ya seperti itulah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah, engkau telah berbuat dosa. Yoh, kenapa Rasulullah? Kenapa saya mendapatkan dosa? Karena engkau telah berghibah, engkau telah membicarakan orang itu. Tapi itu benar wahai Rasulullah, dikatakan oleh Siti Aisyah. Walaupun itu benar, tetap dinamakan ghibah. Inilah yang sulit sekali kita bisa hindari, terutama pada bulan puasa ini, untuk kita menghindari ghibah. Kita menghindari membicarakan orang lain. Orang melakukan A, kita komen. Orang melakukan B, kita komen. Inilah yang sulit kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah an-namimah, wa hiya naqlul kalami bi qasdi iqa'il fitnah. Yang kedua adalah namimah, dan dia adalah memindahkan ucapan dengan maksud untuk menjatuhkan fitnah. Ini mirip dengan ghibah, tapi ini lebih condong kepada fitnah atau ketidakbenaran fakta tersebut, ketidakbenaran berita tersebut. Kalau ghibah, kita membicarakan orang lain, tapi hal itu benar, hal itu fakta. Tapi an-namimah adalah kita membicarakan orang, tetapi hal itu tidak benar. Ini bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ketiga adalah al-kadzibu. Yang ketiga adalah bohong. Wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Itu berita bohong, berita tanpa kebenaran. Inilah yang sering juga kita lakukan pada bulan Ramadan, apalagi selain bulan Ramadan. Jelaskan dalam hadis, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Janganlah sekali-kali kalian itu berbuat atau berkata bohong, karena sesungguhnya bohong itu membawa kepada dosa, dan dosa membawa kepada neraka. Semoga kita bisa menghindari yang namanya berbohong. Yang keempat adalah an-nazaru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin. Yang keempat yang membatalkan pahala puasa adalah kita melihat kepada apa yang diharamkan atau kepada yang dihalalkan, pada yang halal tapi dengan pandangan syahwat. Ini banyak terjadi kepada para wanita-wanita, terutama wanita muslimah, wanita muslim, mengaku muslim tetapi tidak menutup aurat, sehingga memamerkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada semua perempuan yang mukmin, yang mengaku beriman. Untuk apa? Untuk menggunakan jilbab, untuk menaruh, melepaskan kain kepada auratnya, kepada semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Atau lima yahillu bisyahwatin, atau melihat kepada yang halal tapi dengan pandangan syahwat. Dan ini begitu banyak terjadi kepada kita, para kaum laki-laki khususnya. Mungkin para wanita-wanita itu, para
muslimah telah menutup auratnya, berusaha untuk menutup auratnya. Tapi kadang kita yang melebihi untuk terus mencari celah-celah supaya hal itu terlihat. Inilah yang sering kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah yang membatalkan dari pahala-pahala orang yang berpuasa adalah al-yaminul kadhibah, yaitu bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Ini banyak sekali terjadi, terutama di pasar-pasar, di tempat-tempat jualan, atau dimanapun lah. Ketika dia tidak dipercaya untuk melakukan hal ini, dia spontan mengatakan wallahi wabillahi wa ta'ala. Padahal bersaksi palsu bahkan juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya. Tapi di sini membatalkan pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, qauluz zuri wal fuhsy wal amalu bihi. Yang keenam adalah berkata kotor, berkata yang keji dan mengerjakan dengannya. Wa fil hadis man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, kemudian dia mengerjakan dengannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengannya itu. Apa yang dia kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dari dia meninggalkan makannya, dari dia meninggalkan minumnya. Artinya dari puasanya itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Tidak butuh. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal ini. Kita juga banyak melakukannya. Teman kita sedikit ini, ya kita bilang ini, kita bilang A. Teman kita A, kita bilang B. Inilah yang sulit kita hindari, yaitu berkata kotor atau berkata yang menyakiti hati orang lain. Mungkin hanya 6 inilah yang dirincikan oleh para ulama yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak wajib diqodok. Tapi percumalah kita ketika kita berusaha untuk melakukan puasa, melakukan banyak ibadah, membaca Quran, tapi kita melakukan salah satu dari 6 ini, menghapuskan begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan pahala puasa itu tidak dibocorkan oleh Allah SWT. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya, dan saya yang akan membalas dari pahala-pahala tersebut. Semoga kita bisa menghindar atau bisa dihindari dari 6 perkara yang bisa menghanguskan pahala-pahala puasa kita. Mungkin cuma ini dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di part-part selanjutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.